Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah SAK Etap atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Pada sesi hari ini, jadi untuk di sesi kali ini kita akan belajar terkait dengan di SAK Etap, yaitu di konsep dan prinsip pervasif ya, di dalam SAK Etap. Sebelum kita menjurus pada pokok bahasan tersebut, ya, saya hanya akan mengingatkan kaitannya dengan di niat kita untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum dan Bisnis ya, di program studi akuntansi. Salah satu yang disajikan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, jadi untuk para santri ya, atau orang yang menuntut ilmu ya, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama ya, ini yang ketujuh dari beberapa niat untuk menuntut ilmu. Jadi jika ingin punya ilmu yang bermanfaat, haruslah Anda selalu bersyukur. Maka dari itu, marilah kita syukuri kesempatan kita untuk belajar, kemampuan kita untuk belajar, untuk mampu mengikuti pembelajaran ataupun yang lain. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali kita berniat dalam menuntut ilmu itu dengan harapan untuk mendapatkan harta. Jadi sebenarnya kalau kita berilmu itu ya sudah pasti diangkat oleh derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Ingin menguasai akhirat harus dengan ilmu. Ya. Ingin menguasai dunia dan akhirat harus dengan ilmu juga. Jadi kalau kita berilmu, otomatis semuanya akan mengikuti. Yang selanjutnya adalah jangan sekali-kali menuntut ilmu itu dengan niat agar dimuliakan pejabat atau penguasa. Jadi sama-sama kita niatkan jadi dalam menuntut ilmu ini ya, hanya murni untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kaitannya untuk di niat menuntut ilmu. Jadi disajikan dalam kitab Ta'lim Muta'alim ya, dengan nadoman. Jadi fayam bagi syukurul lisani wal janan kada kasyukruhu bimalin arkan. Jadi nuntut ilmu itu wajib syukur kanthi lisan ya. Baik iku lisan, atilan bondo, uga anggota badan. Jadi kita syukuri semua baik dengan lisan maupun dengan hati. Ya, dengan hati. Itu adalah niatan untuk ilmu jika ingin punya ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, jangan berniat ya, dalam menuntut ilmu itu untuk mendapatkan harta. Jadi kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disajikan bahwa latan liikbalam minal unasibi walalijal bil mali hadafan tabi. Ojo niat krono madhepe menungso lan ojo krono oleh bondo tuh. Itu kita diingatkan. Jadi setiap kali kita menuntut ilmu itu jangan sampai kita punya niatan untuk memperoleh perhatian manusia ya, ataupun untuk memperoleh harta. Yang selanjutnya jadi lalil karomati amama sultan fasahihin nayata falam wakbalan tak kerono dimulyakno penguasa bener no niat ngertiya lan terima. Jadi jangan sekali-kali menuntut ilmu itu ya karena untuk mendapatkan
perhatian atau dimuliakan pejabat atau penguasa. Ya. Ini sedikit kita ngaji ya untuk di kitab taklim tentang adab dalam ilmu, terutama kaitannya dengan niat. Ya. Untuk selanjutnya, jadi kita kembali lagi kepada pokok bahasan kita, yaitu terkait dengan di konsep dan prinsip pervasif. Seperti apa sih konsep dan prinsip pervasif itu nanti akan kita bahas. Jadi capaian pembelajaran untuk di pokok bahasan ini dan perlu Anda ingat, perlu Anda pahami adalah Anda mampu memahami tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja keuangan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian dari laporan keuangan itu. Itu yang dituntut dari pokok bahasan ini. Jadi setelah Anda menyelesaikan ini, paling tidak Anda memahami apa sih sebenarnya tujuan dari laporan keuangan ini. Apa sih sebenarnya karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Seperti apa gambarannya posisi laporan keuangan, kemudian kinerja keuangan, sampai dengan penyajian laporan keuangan di dalam SAK. Itu adalah capaian pembelajaran kita yang ingin kita capai untuk di pertemuan ini. Selanjutnya adalah ada beberapa sub pokok bahasan atau agenda yang nanti akan kita bahas ya untuk di topik kali ini. Jadi yang pertama kita ambil sedikit kaitannya dengan di konsep ya, prinsip pervasif itu seperti apa. Yang kedua adalah tujuan dari laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah karakteristik kualitatif, posisi keuangan, kinerja keuangan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan dari laporan keuangan itu sendiri. Untuk yang pertama, konsep dan prinsip pervasif. Seperti apa sih sebenarnya konsep dan prinsip pervasif itu? Jadi konsep dan prinsip pervasif itu merupakan kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang namanya kerangka itu berarti sebuah gambaran, sebuah rancangan, sebuah rencana yang akan menopang seluruhnya terkait dengan di entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi bagaimana sih penyajian laporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dan bagaimana untuk pengukuran laporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik? Itu di konsep dan prinsip pervasif. Jadi bagaimana sih kerangka dasar ini diakui secara umum dan luas ya, tanpa ada keinginan tertentu. Itu di konsep dan prinsip pervasif. Jadi untuk konsep dan prinsip pervasif itu sendiri tadi saya sampaikan. Jadi kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan ya, atau KDPPLK-nya untuk SAK etap itu terdiri dari beberapa hal di SAK etap itu. Jadi yang pertama terkait dengan di tujuan laporan keuangan. Yang kedua adalah karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Kemudian untuk yang ketiga adalah posisi laporan keuangan yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian yang selanjutnya adalah kinerja keuangan yang meliputi terkait dengan di penghasilan dan beban. Dan yang kelima adalah pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, dan yang keenam adalah pengukuran untuk unsur laporan keuangan, dan yang ketujuh adalah prinsip pengakuan dan pengukuran yang berpengaruh luas atau pervasif dalam hal tidak ada pengaturan tertentu dalam SAK etap yang mengakui aturan yang hierarki ya, dan perlu dipahami terkait dengan di SAK etap. Jadi dasar pengakuannya menggunakan dasar accrual, jadi kecuali untuk arus kas. Jadi semua laporan yang ada itu menggunakan dasar accrual. Jadi kalau arus kas memang terkait dengan di keharusan apa yang terjadi pada saat itu, itulah ya waktu yang terjadinya kas keluar ataupun masuk atau terjadinya perubahan kas. Dan yang ke-9 adalah terkait dengan di saling hapus tidak diperkenankan.
kecuali dipersyaratkan atau diizinkan pengisian penjualan aset. Itu di bab 2 terkait dengan di konsep dan prinsip pasif. Yang pertama terkait dengan di tujuan laporan keuangan. Di tujuan laporan keuangan itu, jadi yang perlu Anda pahami adalah apa sih sebenarnya kita harus tujuan untuk membuat sebuah laporan keuangan. Karena tujuan laporan keuangan itu adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambil keputusan oleh siapapun. Itu tujuan laporan keuangan. Jadi menyediakan posisi keuangan atau yang biasa sering kita dengar neraca. Kinerja keuangan yang sering kita dengar dengan di laporan laba rugi, laporan arus kas, ya, sebuah entitas. Di mana kesemuanya itu tentunya memiliki manfaat bagi pengguna. Kaitannya dengan apa? Pengambilan keputusan. Jadi bisa digunakan oleh siapapun. Jadi kaitannya dengan ini penyedia informasi ya harus berlaku umum atau publik. Ya, prinsip akuntansi berlaku umum. Nah, itu tujuan dari laporan keuangan. Lalu, apa karakteristik kualitatif dari informasi dalam laporan keuangan? Jadi, ada 10 karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Jadi, yang pertama adalah dapat dipahami. Maksudnya apa karakteristik laporan keuangan? Ya, itu dapat dipahami. Jadi, informasi yang disajikan, ya, yang diberikan itu dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Ya, di informasi yang disajikan itu dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Jadi, sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Ini dapat dipahami. Jadi kalau Anda menggunakan SKSD, tentu orang itu siapapun bisa belajar terkait dengan SKSD tanpa Anda itu harus menyosialisasikan atau mendiseminasikan. Jadi kalau Anda itu menyusun laporan keuangan itu bisa SKSD, otomatis secara umum nanti akan tahu sesuai dengan apa yang dia. Karena apa? Tidak ada standarnya. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yang kedua adalah relevan. Maksudnya apa relevan? Jadi relevan di sini itu dimaksudkan bahwa laporan keuangan itu dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, untuk memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Selain itu, informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. Jadi ada, kalau akuntansi itu ada laporan periode akuntansi itu harus tahu. Jadi kalau misalnya Anda dalam sebuah perusahaan, sekali Anda diminta laporan keuangan, berikanlah sesuai dengan tepat waktu. Apa yang diminta itu ya sudah diberikan dan lengkap. Itu dikatakan relevan. Kalau sudah besok-besok lagi sudah relevan lagi. Karena apa? Tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah materialitas. Maksudnya di materialitas di sini adalah informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Jadi dikatakan material itu apabila informasi tersebut itu dapat mempengaruhi pengguna, laporan keuangan, materialitas. Jadi makanya kalau Anda belajar audit itu dikatakan laporan keuangan itu kalau tidak material boleh, berarti tidak mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan. Berapapun sekecil apapun, jika itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, itu dapat dikatakan material.
Maka audit sini tidak ada ukuran kuantitatif ya untuk mengatakan sebuah materialitas ini seperti apa. Lebih banyak subjektif. Apakah informasi tersebut berpengaruh tidak terhadap pengambilan keputusan? Yang keempat adalah keandalan. Karakteristik yang selanjutnya adalah keandalan. Maksudnya keandalan di sini adalah memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan. Berarti kalau tidak ada kesalahan, berarti laporan keuangan tersebut bisa dikatakan andal. Yang selanjutnya adalah substansi mengungguli bentuk. Maksudnya apa substansi mengungguli bentuk itu? Jadi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus jujur atas semua transaksi. Suatu peristiwa perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Jadi laporan keuangan disajikan juga memperhatikan dampak atas hukum. Makanya di sini substansi mengungguli bentuk itu ya, semua laporan kejadian ekonomi harus atau transaksi ya harus dicatat atau disajikan. Terkadang itu di lapangan kalau kita mungkin sudah berkecimpung itu mesti budaya untuk ngendi-ngendi atau mengulur-ngulur waktu untuk mencatat itu pasti terjadi ya. Jadi laporan keuangan itu disajikan ya karena apa? Perhatikan dampak atas hukumnya. Itu substansi untuk mengungguli bentuk. Nah, dari mengungguli bentuk itu. Jadi terkait dengan di substansi mengungguli bentuk. Yang selanjutnya yang keenam adalah di pertimbangan sehat. Jadi pertimbangan sehat di sini itu dimaksudkan bahwa pertimbangan sehat itu mengandung unsur kehati-hatian. Jadi saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, jadi sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Ini maksudnya pertimbangan sehat. Pertimbangan yang sehat tidak mengizinkan bias. Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat. Ini terkait pertimbangan yang sehat di dalam kaitannya karakteristik dari informasi laporan keuangan. Yang ketujuh di kelengkapan. Kelengkapan ini agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkapnya dalam batasan material biaya. Harus lengkap-lengkapnya dibuat dalam kaitannya dengan di laporan keuangan. Yang kedelapan dapat dibandingkan. Maksudnya, pemakaian harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan atau entitas tersebut. Ini dapat dibandingkan. Jadi sekali misalnya menyajikan laporan posisi keuangan, ya harus kalau misalnya tahun 2020 ya harus disertakan dengan tahun 2019 juga. Itu artinya dapat dibandingkan. Yang kesembilan, tepat waktu. Tepat waktu di sini itu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Ya, tepat waktu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi jangka waktu diputuskan. Yang ke-10, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Jadi manfaat yang dihasilkan informasi akuntansi harus melebihi biaya penyusunannya. Jadi walaupun seperti itu, jadi evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. Ini keseimbangan antara biaya dan manfaat. Jadi itu adalah 10 karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Lalu apa posisi keuangan itu? Jadi posisi keuangan itu adalah sebuah informasi yang menyajikan terkait dengan aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu apa sih aset itu? Jadi aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan di mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas tersebut. Ini aset. Kewajiban. Lalu apa kewajiban? Kewajiban adalah kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya
entitas yang mengandung manfaat ekonomi, itu kewajiban. Lalu ekuitas. Ekuitas itu adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi bisa dikatakan ya, ekuitas itu adalah aset dikurangi dengan kewajiban. Itu kira-kira berapa? Itu adalah ekuitas. Dengan kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu meliputi ya, atau merupakan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Itu kinerja keuangan. Jadi kinerja keuangan itu dapat disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba atau rugi kinerja keuangan ini adalah penghasilan dan beban. Lalu apa penghasilan itu? Jadi penghasilan atau income itu adalah semua pendapatan atau revenue maupun keuntungan. Pendapatan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, sewa, dan yang lainnya. Ini di income ya, atau penghasilan. Kemudian beban, apa sih beban itu? Beban itu mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Jadi beban itu adalah sebuah pengorbanan dari berkurangnya sebuah aset. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi misalnya beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas dari persediaan dan aset tetap. Itu beban. Lalu bagaimana pengakuan unsur-unsur laporan keuangan tersebut? Jadi pengakuan unsur laporan keuangan itu merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua adalah pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Jadi pengukuran itu sendiri proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas. Diukur baru diterapkan berapa sih jumlah uang yang digunakan untuk entitas. Untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Jadi aset, kewajiban, penghasilan, beban dalam laporan keuangan itu harus diukur jumlahnya, berapa jumlahnya masing-masing, diuangkan. Ya. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya histori dan nilai wajar. Ya, jadi dulu itu memperolehnya berapa sebelumnya, atau nilai wajarnya saat ini berapa? Nah, itu. Biaya historis itu dari sebuah aset itu adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Jadi harga perolehan berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Itu pengukuran. Nilai wajar itu merupakan jumlah yang dipakai ya untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas atau pervasif. Jadi persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam SKITAP didasarkan pada prinsip pervasif atau kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan. Jadi prinsip pervasif ini berlaku luas. Jadi entitas harus menyusun laporan keuangan kecuali laporan arus kas dengan menggunakan dasar accrual. Ya, dasarnya accrual. Jadi dalam dasar accrual, pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban unsur-unsur laporan keuangan ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan pos-pos tersebut. Ya, prinsip pengakuan dalam laporan keuangan, aset diakui jika manfaat ekonomi di kemudian hari besar kemungkinan akan mengalir ya kepada entitas. Jika
akan mendapatkan manfaat ekonomi di kemudian hari. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Jika sudah tidak terpakai, maka akan penghapusan, akan muncul penyusutan, akan muncul pengumpangan, muncul cerita baru. Ya. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi ya, akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Pengakuan penghasilan dan beban sebagai akibat langsung pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut ya bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan. Saling hapus. Maksudnya apa di saling hapus di sini? Saling hapus ini tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SKITA. Contohnya seperti apa? Contohnya, jadi misalnya perusahaan A mendapatkan atau membayar beban bunga. Selain membayar beban bunga, perusahaan A juga ya, dari sebuah bank uang yang disimpan itu menerima penghasilan bunga. Jadi antara beban bunga dan penghasilan bunga ini tidak boleh saling hapuskan. Misalnya penghasilan bunga dikurangi beban bunga, itulah yang nanti akan dicatat. Tidak boleh. Jadi tidak boleh saling dihapuskan, harus disaksikan secara terpisah. Berapa sih penghasilan bunganya? Pencatatannya. Kemudian berapa penghasilan bunganya? Beban bunganya berapa? Penghasilan bunganya berapa? Nanti akan muncul beban secara keseluruhan. Akan muncul penghasilan atau pendapatan secara keseluruhan. Jadi demikian untuk di topik kali ini, yaitu tentang konsep dan prinsip perpasif ya. Jadi terkait dengan di SKITA. Semoga memberikan gambaran dan manfaat bagi Anda terkait untuk pemahaman di SKITA. Ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingatkan, jadi untuk pertemuan selanjutnya jadi terkait dengan di penyajian laporan keuangan. Ya. Silakan Anda baca Anda baca terlebih dahulu sebelum untuk mengikuti kelas baik itu daring maupun luring ya terkait dengan di penyajian laporan keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.